Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, ketulusan dalam pelayanan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tantinya kami naikkan syukur Tuhan, ajar terus kami kebenaran-Mu, bukakan hikmat pengertian agar kami tahu apa yang harus kami lakukan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Penobos, bacaan kita dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ke-4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Ya, demikian sahabat Penobos, menurut bacaan tadi kita melihat bagaimana seringkali dalam pelayanan, yang seringkali mengganggu dalam pelayanan ada sikap pamrih atau ada tujuan-tujuan tertentu, atau orang dunia bilang ada udang di balik batu. Begitu ya sahabat Penobos. Tapi pastinya kita belajar hari ini bagaimana kita harus memiliki ketulusan dalam pelayanan. Nah saudara, apa yang kita lakukan untuk menjaga ketulusan dalam pelayanan? Seperti bacaan tadi dikatakan, jika kita dipercaya Tuhan sebagai gembala, maka yang harus kita lakukan adalah jangan memaksa kawanan domba itu ya untuk melakukan apa yang diinginkan, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan ya. Jadi tapi dengan pengabdian diri. Nah, inilah tugas dalam sebuah pelayanan. Dimanapun saudara dipercayakan pelayanan, lakukan segala sesuatu sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan Tuhan berkata, barang siapa dapat dipercaya perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara lebih besar. Barang siapa dapat diberi tanggung jawab yang kecil dan bertanggung jawab atasnya, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi saudara, yang penting adalah saudara lakukan segala sesuatu tanpa pamrih, hanya dengan satu tujuan, biarlah kita berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan karena kita cinta Tuhan. Amin. Ya saudara, saya tanamkan di hati saya katakan, Tuhan, utang saya sangat banyak sama Tuhan. Saya gak bisa bayar. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dengan bayar harga yang sangat mahal. Dan itu buat saya hutang yang tidak akan bisa terbayar. Selain saya memberi apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan. Saya nggak hitung-hitung tentang waktu, tenaga. Saya lakukan apapun yang Tuhan mau. Saya katakan siap Tuhan. Dan belajar untuk tekun dan dapat dipercaya. Dan saya melihat bukti dari apa yang Tuhan janjikan. Barang siapa dapat dipercaya perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Saya mulai dengan satu persekutuan doa, Tuhan percayakan. Tuhan tambahkan 2, 3, 4. Tuhan percayakan gereja, Tuhan percayakan komunitas. Nah, semua itu bertambah-tambah ketika saya bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Saudara, kebenaran firman itu adalah ya dan amin. Dan saudara akan melihat penggenapan akan janjinya asal engkau melakukannya dengan ketulusan tanpa pamrih ya saudara. Jadi kita pelajari di sini bagaimana cara untuk kita menjaga ketulusan dalam pelayanan. Yang pertama, kita harus melayani dengan kerelaan. Coba kita baca kembali di dalam 1 Petrus 5 ayat kedua.
Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Iya, jelas dikatakan di sana, menggembalakan itu jangan dengan terpaksa ya, tapi harus dengan pengabdian diri. Dikatakan bahwa keterpaksaan itu akan menjauhkan seseorang dari mengerjakan sesuatu dengan semangat, memberi yang terbaik. Tidak mungkin memberi dengan excellent ketika ia melakukan dengan terpaksa. Jadi saudara yang hari ini menerima panggilan dalam penggembalaan, saudara lakukan tugas pelayananmu jangan dengan terpaksa. Jangan merasa, wah saya seperti dijorokin nih jadi gembala. Enggak gitu ya saudara ya. Jangan merasa bahwa saudara seperti dipaksa untuk menggembalakan. Kalau saya katakan justru melayani adalah kehormatan. Apa yang Tuhan percayakan itu adalah kehormatan sangat besar yang Tuhan percayakan buat saya. Saya harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Saudara, untuk kita bisa melakukan segala sesuatu dengan semangat. Karena kita tahu itulah panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, pelayanan yang dikerjakan dengan landasan kerelaan itu akan menjadi berkat bagi yang dilayani dan terutama menyukakan hati Tuhan. Inilah yang kita mau ya saudara. Biarlah Tuhan suka dengan apa yang saudara lakukan. Dan saudara bisa menjadi berkat bagi orang di sekeliling saudara. Yang penting adalah ketulusan. Memang orang yang tulus seringkali disalahgunakan, disalahartikan saudara. Banyak orang memanfaatkan orang-orang yang tulus. Gak apa-apa. Yang penting kita lakukan karena satu tujuannya nangin hati Tuhan. Kalau orang mengambil kesempatan di balik ketulusan kita, biar itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi urusan saya melakukan pekerjaan baik. Saya melayani dengan tanpa pamrih saudara. Jadi berpikirlah demikian bahwa kita dipercaya melayani saja sudah kehormatan yang Tuhan percayakan buat kita. Saudara dan saya yang hari ini melayani Tuhan, dengar saudara, kita terpilih di antara semua umat manusia yang ada di dunia. Saudara dan saya terpilih. Ya, di gereja lokal mana itu adalah perusahaan atau tempat di mana Tuhan percayakan kita bekerja di dalamnya. Lakukan tugas pelayananmu dengan cinta. Saudara, kalau saudara mencintai Tuhan, saudara nggak akan berhenti hanya karena omongan orang, berhenti hanya karena difitnah, berhenti hanya karena nggak dihargai. Saudara tidak akan mungkin demikian. Kalau saudara melayani dengan cinta, diapain aja saudara akan tetap melayani. Karena saudara pasti berpikir, yang saya alami cuma karena diomongin, dijelakin, difitnah. Itu nggak ada apa-apanya dibanding apa yang Tuhan Yesus sudah berikan buat keselamatan kita. Nah, hendaklah saudara berpikir demikian. Saya percaya kalau saudara punya pola pikir demikian, saudara akan melayani dengan ketulusan, tidak dengan keterpaksaan. Bahkan saudara bersyukur ketika dipercaya banyak. Jadi oleh karena itu saudara, kita perlu melayani dengan kerelaan. Dan berkatalah, melayani adalah kehormatan, bukan beban. Jangan jadikan beban. Dan ketika saya ngikutin saja apapun yang Tuhan percayakan, saya kerjakan, saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan mulai percayakan bertambah-tambah kepada saya. Berikutnya saya boleh melihat bagaimana ternyata bukan saya, tapi Tuhan. Kalau Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Aku tidak layak disebut rasul karena aku ada orang yang paling hina di antara semua rasul. Karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada. Tapi bukan aku, tapi kasih karunia itu yang memampukan ia melakukan itu semua. Ya, saya aminkan, saya mengerti hari ini tentang ayat itu. Saudara dan saya, mari layani Tuhan dengan kerelaan, jangan dengan terpaksa. Percayalah saudara akan kagum dan terheran-heran. Ternyata bukan karena kita, tapi kasih karunia Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara hanya perlu mau melangkah, berikutnya Tuhan yang bertindak. Selama saudara berkata tidak bisa, saudara tidak akan melihat kuasa Tuhan yang hebat memampukan saudara untuk melakukan tugas pelayanan. Saudara hanya perlu berkata, ya siap. Lalu berdoalah kepada Tuhan, Tuhan sertai aku, perlengkapi aku Tuhan. Berikutnya saudara akan heran, ternyata Tuhan memperlengkapi saudara. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjaga ketulusan dalam pelayanan adalah melayani dengan kerelaan. Latih diri dengan sikap rela. Yang kedua, saudara melayani dengan pengabdian. Tadi dikatakan di ayat 2 juga tadi. Jangan karena mau mencari keuntungan tapi dengan pengabdian diri saudara. Mengabdikan diri. Kalau kita
diterima di sebuah perusahaan besar dengan fasilitas yang luar biasa. Tentunya saudara mau ya bertahan supaya saya diperpanjang kontrak kerjanya, diperpanjang lagi, jadi karyawan tetap. Saya percaya begitulah pengharapan seorang yang bekerja di sebuah perusahaan besar dengan gaji yang besar, dengan bonus yang banyak. Wah, saya percaya dengan jaminan-jaminan yang banyak. Saya percaya seorang yang bekerja di perusahaannya demikian, dia memohon agar ia boleh menjadi karyawan tetap di perusahaan itu. Begitu juga saudara, ketika engkau dipercaya untuk melayani Tuhan, mari layani Tuhan dengan penuh pengabdian. Justru kita harus memohon kepada Tuhan, Tuhan layakkan aku melayanimu Tuhan. Itu yang saya lakukan saudara. Untuk bisa melayani Tuhan sampai hari ini, saya memohon dengan tiarap sama Tuhan agar Tuhan berkenan untuk saya bisa melayani Dia. Jadi bagi saya nggak masuk akal kalau orang bilang saya berhenti pelayanan, saya jadi jemaat aja. Itu aneh saudara. Kita terpilih, dipilih oleh Tuhan yang hebat, penguasa alam semesta ini. Saudara dipilih dan dipercayakan banyak hal yang besar. Mari lakukan tugas pelayananmu dengan penuh tanggung jawab. Berlakulah setia saudara. Seperti dikatakan Mazmur 37 ayat ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. 4 hal ini saudara catat dari ayat ini. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Kata percaya tidak ragu. Kata percaya yakin. Ya, kata percaya saudara seperti sudah menerima. Yang kedua, lakukan yang baik. Apa yang baik saudara bisa lakukan, tetap lakukan. Ketiga, tinggallah di negeri. Tetaplah bertahan di tempat di mana Tuhan menanam saudara. Saya terlalu percaya Tuhan yang saya dan saudara sembah bukan Tuhan yang pelin-pelan menempatkan saudara. Hari ini kau ditempatkan di satu gereja lokal. Dan tidak mungkin Tuhan bilang ketika ada masalah dan Tuhan bilang, oh ternyata kau nggak di situ tapi di gereja lain. Gak mungkin, dan saya pegang prinsip itu. Sehingga dari pertama saya ada di satu gereja lokal, saya terus bertekun di dalamnya. Walaupun begitu banyak proses, saya bertahan di dalamnya. Dan yang membuat saya bertahan bukan saya, tetapi ketika saya berdoa. Benarlah yang dikatakan Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan tetaplah berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Ternyata ketika saya tetap berdoa, pencobaan itu tidak membuat saya terlempar. Saya tetap bertahan, dan sampai hari ini kalau saya ada karena saya tetap bertahan. Dikatakan tinggallah di negeri di mana engkau ditempatkan, di dalam rumah tanggamu, di mana engkau ada dalam komunitas rohani. Disitulah engkau harus bertahan. Karena Tuhan yang menempatkan saudara. Patokannya adalah ketika engkau sudah dipercaya pelayanan. Ingat, ketika engkau sudah dipercaya pelayanan, maka disitulah tempatmu. Di mana Tuhan sudah mempercayakan. Dan engkau hanya perlu berpikir setiap masalahmu adalah proses yang kau harus selesaikan. Itu adalah ujian-ujian yang Tuhan berikan untuk melatih kita punya gaya hidup kerajaan surga. Untuk saudara lebih lagi diubahkan dan memiliki karakter Kristus dan gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Jadi itulah yang hendaknya saudara dan saya berpikir. Tuhan tidak pernah pelin-pelan menempatkan saudara. Ketika saudara sudah dipercaya, engkau hanya perlu bertanggung jawab. Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar, lebih besar. Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi kepada saudara. Sampai kita disempurnakan dalam ketekunan. Yang diperlukan adalah berlaku setia. Dalam Wahyu 17 ayat 14 dikatakan, Wahyu 17 ayat 14b. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Ya, jadi yang akan menang adalah mereka yang bersama dengan Yesus. Siapa yang bersama dengan Yesus? Murid-murid. Nah saudara, hari ini sebuah gereja berbicara tentang pemuridan. Kita sedang dilatih menjadi murid. Kita diperlengkapi, dipersiapkan. Karena ke depan kita akan melihat tuaian yang sangat besar. Tuaian terbesar dan terakhir. Saudara percayalah, satu hari saudara akan melihat kursi-kursi di gereja lokal saudara tidak ada yang kosong. Maka saudara akan melihat tuaian yang sangat besar. Di mana Tuhan percayakan jiwa-jiwa kepada saudara dan saya. Jadi oleh karena itu yang diperlukan adalah berlakulah setia. Ya, tetaplah setia. Karena dikatakannya akan menang adalah murid-murid yang terpanggil, terpilih dan setia. Saudara sudah terpanggil, hari ini saudara sudah terpilih. Yaitu dengan dipercayakannya saudara untuk melayani Tuhan. Tinggal satu yang harus saudara saya kerjakan.
berlakulah setia. Setia, tetap bertahan, selesaikan sampai tuntas. Biarlah gereja lokalmu adalah bahtera di mana engkau diselamatkan. Jadi tetaplah bertahan di sana. Kerjakan, lakukan tugas pelayananmu dan selesaikan sampai tuntas. Ya. Jadi saudara, melayani dalam pengabdian itu lawan katanya adalah mencari keuntungan. Keuntungan finansial, mendapatkan jabatan, mendapatkan banyak akses kemudahan. Bisa saja menjadi keuntungan yang dikejar dalam pelayanan. Ada gak? Ada saudara ya. Orang yang mengejar pelayanan untuk mendapatkan keuntungan. Janganlah hendaknya ada pada kita ya saudara saya. Lakukan tugas pelayanan dengan ketulusan. Jangan berhitung-hitung saudara. Kalau dihitung-hitung saudara juga gak bakal bisa cukup untuk menghitungnya. Apa yang Tuhan sudah berikan buat saudara saya terlalu banyak. Begitu banyak pembebasan yang Tuhan berikan buat kita. Begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan pemeliharaan kesehatan dan perlindungan malaikatnya yang selalu menyertai setiap langkah kita. Itu gak bisa dihitung saudara. Jadi kalau kita menyadari posisi kita sebagai hamba atau budak atau disebut doulos, maka kita akan melakukan pelayanan apapun yang menjadi tanggung jawab kita dengan penuh pengabdian. Yang penting saudara mengerti, sadar posisi kita saudara. Kita sudah dibebaskan, dimerdekakan. Kita yang harusnya masuk neraka, hidup dalam keterpurukan, hidup dalam kesulitan, kesusahan, kekhawatiran, ketakutan. Tuhan sudah bebaskan kita menjadi hidup yang penuh damai, sejahtera dan sukacita. Tuhan bebaskan kita dari keterikatan kita akan kuasa dunia ini. Tuhan berikan hati yang penuh nyanyian kepada saudara saya. Ya, Tuhan banyak beri pembebasan buat kita. Jadi kalau kita sadari posisi saudara, saudara akan sangat hormat. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 2 ayat ke-11. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Begitulah harusnya. Beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Sangat sikap hormat kepada Tuhan. Saudara, dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 65, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakan. Halo saudara, yang hari ini saudara bisa datang beribadah. Hari ini saudara pencet televisi saudara, masuk live channel dan mendengar pesan ini melalui program kami Generasi Penerobos. Saudara, saya mau katakan, saudara bisa mendapatkan ini karena Tuhan menarik saudara untuk saudara menerima berkat hari ini. Jadi tidak ada yang bisa mendekat kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakan. Saudara pagi-pagi bangun tiba-tiba ingat untuk pergi doa pagi. Itu pun juga karena Tuhan mempercayakannya. Banyak orang bangun dan tidak ingat Tuhan. Banyak orang melakukan aktivitas sibuk dan tidak ingat ibadah. Tapi hari ini kalau saudara adalah orang yang dipercaya Tuhan. Adalah orang yang dipanggil mendekat kepada Tuhan. Berbahagialah saudara. Di dalam Mazmur 65 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Ya, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Wow saudara. Orang-orang yang disuruh mendekat adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena mereka akan dikenyangkan dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara yang dipilih hari ini untuk mendekat kepada Tuhan, berbahagialah, bergembiralah, memohonlah kemurahan Tuhan agar tetap membawa kita lebih dekat kepadanya. Sebab dikatakan dalam Roma 11 ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Jika kamu tetap dalam kemurahannya, kalau tidak kamu akan dipotong juga. Jadi memohonlah kemurahan Tuhan masih menyertai saudara dan saya. Nah saudara, seorang hamba yang sejati tidak memikirkan upah. Karena itu adalah hal yang pasti dijamin oleh Sang Tuhan. Yang paling penting adalah Sang Tuhan disenangkan, itu sudah cukup. Jadi asal Tuhan senang itu udah cukup saudara. Seorang hamba yang sejati gak mikirkan upah dulu. Dia kerjakan dahulu asal Tuhannya senang, itu sudah cukup. Nah begitulah hendaknya saudara saya.
Jadi berbahagialah kita yang hari ini kita masih dipercayakan untuk melayani pekerjaannya. Berarti saudara terpilih. Nah saudara, kiranya status kehambaan penuh pengabdian ini bukan hanya sekedar teori saudara. Tetapi prinsip yang sungguh-sungguh kita hidupi. Mari saudara kita punya integritas. Ketika kita berkata bahwa aku adalah pelayan Tuhan. Aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita buktikan kesungguhan saudara untuk melayani dia. Buat segala sesuatunya itu menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan disenangkan, apa sih yang gak Tuhan berikan buat saudara? Kalau nyawanya saja sudah diberikan bagi kita ketika kita masih berdosa, apalagi ketika kita hidup dalam kebenarannya. Jadilah anak-anak yang kekasih ya saudara. Seperti apa yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat ke-1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadilah penurut-penurut Allah. Kalau saudara adalah orang yang nurut-nurut aja, apa yang dikatakan Tuhan dan saudara melakukannya, maka saudara akan menjadi anak-anak yang kekasih. Anak yang kekasih adalah anak yang selalu mendapat perhatian khusus daripada orang tuanya tentunya. Nah, itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ketulusan dalam pelayanan? Yang pertama adalah melayani dengan kerelaan. Kedua, melayani dengan pengabdian. Yang ketiga, melayani dengan keteladanan. Jadi, saudara kita baca di ayat 3 tadi. Dalam 1 Petrus 5 ayat ke-3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Iya, jadi banyak orang mengaku sebagai pelayan Tuhan, namun mentalitasnya itu malah seperti bos saudara. Maunya dilayani, segalanya disediakan dan mendapat fasilitas. Itu salah saudara. Seringkali orang bilang begini, aku di gereja lokal, apa yang ku dapat dari gereja ini? Salah. Tapi saudara harus berkata, apa yang ku bisa buat untuk gereja lokalku? Begitulah seharusnya saudara. Jadi bukan menuntut, gak diperhatiin langsung pindah gereja saudara. Gak dipuji, ngambek, gak mau pelayanan. Halo, tidak demikian tentunya ada pada saudara saya. Tapi biarlah kita menjadi seseorang yang melayani dengan keteladanan. Kalau kau mau menjadi pemimpin, firman Tuhan berkata, kau harus rela menjadi hamba. Ya, jadi seorang pemimpin adalah hamba saudara. Nah itulah yang seharusnya. Jadi pesan Tuhan di sini jelas, jangan memerintah, melainkan berikan keteladanan dalam pelayanan. Kalau saudara mau orang-orang di bawah saudara menjadi orang yang suka berdoa, mulailah saudara jadi orang yang suka berdoa. Kalau saudara mau mereka menjadi orang baik, mulailah dengan saudara jadi orang baik. Beri keteladanan saudara, bukan hanya berkata-kata. Untuk para pengkhotbah yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya, mari saudara, apa yang saudara sampaikan itu adalah pedang bermata dua. Di mana Tuhan menuntut apa yang kita katakan untuk kita hidupi. Sehingga orang melihat dan mereka berkata, orang ini memang dipakai Tuhan. Hendaklah demikian saudara. Area keteladanan yang harus kita bangun dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan dan dalam kesucian seperti dikatakan 1 Timotius 4 ayat 12. Inilah yang harus kita lakukan. Keteladanan kita dalam perkataan. 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan, hendaklah perkataanmu seperti orang menyampaikan firman. Ya, mungkin kau gak perlu sebut ayatnya, tapi perkatakan seperti apa yang disampaikan firman. Contoh saudara, ada orang yang lagi khawatir dan takut tentang masalah ekonomi dalam hidupnya. Saudaranya perlu berkata, percaya saja, burung aja dipelihara Tuhan, bunga bakung diberi keindahan, apalagi ibu, apalagi bapak, pasti Tuhan tolong. Dia sangat mampu mencukupkan segala kebutuhan, keperluan bapak ibu, karena dia Tuhan yang kaya, dia yang punya segala sesuatunya. Nah, kita perkatakan hal demikian ya. Percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia pasti tolong ketika kita datang berseru pada Tuhan. Itulah perkataan seseorang yang sudah mengikut Tuhan sekian lama. Saudara sudah menjadi murid Tuhan. Hendaklah kita melepaskan perkataan demikian. Khususnya buat kita yang sudah dipercaya dalam melayani pekerjaannya. Dalam perkataan, dalam tingkah laku saudara. Tunjukkan saudara adalah orang yang penuh kasih. Mudah mengampuni. Perkataan saudara biarlah orang melihat dan orang berkata bahwa dia memang orang yang sudah dewasa di dalam iman.
dalam tingkah laku saudara itu sangat terlihat jelas. Bukan hanya respon perkataan, tapi dalam tingkah laku saudara menunjukkan kedewasaan saudara. Ya, dan juga di dalam kasih, di dalam kesetiaan dan dalam kesucian. Biarlah kita boleh menunjukkan keteladanan saudara. Nah, saya percaya kalau saudara adalah orangnya, seorang akan diberkati dengan kehidupan saudara dan mereka akan datang dan kepada Tuhan dan menjadi percaya. Saya percaya seperti apa yang dikatakan di dalam Zakaria 8 ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Iya. 10 orang akan datang memegang punca jubah saudara. Artinya sangat memohon kepada saudara untuk ikut saudara karena mereka melihat bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Hendaklah demikian ya saudara, ketika engkau menjadi teladan, maka akan banyak orang menjadi percaya karena melihat keteladanan dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam tingkah laku, dalam kerelaan saudara atau ketulusan saudara, di dalam pengabdian dan keteladanan itu sungguh menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita saudara. Jadi oleh karena itu saudara, berjaga-jagalah saudara, terutama kita sebagai pelayan Tuhan yang sudah dipercayakan melayani Dia. Hati-hati ya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam keteladanan saudara, di dalam pengabdian dan kerelaan saudara. Tuhan akan uji selalu, orang akan melihat, dan biarlah mereka melihat, mereka memuliakan Tuhan karena hidup saudara betapa suci dan saleh hidup saudara. Bisakah? Pasti bisa. Karena saudara dan saya harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Dan bagaimana caranya supaya sempurna? Tuhan berkata, ketekunan itulah yang akan menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara tetap bertekun melakukan pekerjaan baik, tetap bertekun sebagai pelayan Tuhan yang dipercayakan, tetap bertekun untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kau bertekun untuk memberi keteladanan Kristus dalam hidupmu, maka nama Tuhan akan dimuliakan melalui hidup saudara, dan pastinya saudara juga pasti akan dimuliakan. Demikian sahabat penerobos, mari kita belajar apa yang hari ini kita dengar. Ketulusan dalam melayani ini sangat amat penting. Ketika kau melayani dengan tulus, maka kau akan bertahan. Tapi kalau kau tidak tulus, kau tidak akan tahan uji. Dan sebentar kau akan mental, kau pindah, kau mental lagi, kau pindah, kau mental lagi. Dan kau tidak akan pernah mengalami pertumbuhan dalam imanmu. Oleh karena itu saudara, saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin kau tidak berpikir seperti apa yang saudara dengar hari ini, berbicara tentang ketulusan dan pelayanan. Mungkin kau hari ini mulai berpikir untuk berhenti pelayanan. Mungkin kau mulai berpikir untuk aku mau pindah gereja. Karena gereja di tempat ini saya nggak bertumbuh, saya nggak berkembang. Halo saudara, saya mau bilang pertumbuhan saudara bukan karena gereja. Pertumbuhan saudara adalah ketika saudara bisa menghadapi setiap proses kehidupanmu di dalam gereja lokal saudara dengan respon yang tepat. Maka engkau pasti akan bertumbuh. Tetap bertahan, berlakulah setia, tinggallah di negeri. Maka saya percaya saudara hari lepas hari akan semakin disempurnakan. Saya akan berdoa bersama penerobos. Terpujilah nama Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dan memberi keteladanan Kristus dalam hidup kami kepada orang sekeliling kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Kuatkan teguhkan hati kami Tuhan. Tuntun jalan kami, pimpin kami. Sebab hanya Tuhan yang merintis jalan yang lurus bagi orang benar. Segala puji hormat hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat penerobos, tetaplah bertekun dalam pengajaran para rasul dan para nabi. Maka saya percaya kita akan semakin disempurnakan dalam ketekunan. Tuhan Yesus memberkati. Saya tetap mengundang, catat nomor di bawah ini. Mari bergabung dalam komunitas pemuritan GOB di dalam doa pagi setiap hari dan juga pemuritan seminggu 2 kali. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.